Drama Korea My Name merupakan drama yang bercerita tentang kisah seorang wanita muda yang bertekad untuk membalas kematian ayahnya. Saat sekolah, Ji-woo atau Han So-hee dijauhi siswa lainnya. Karena ayahnya menjadi buronan polisi terlibat narkoba. Bahkan Ji-woo dikeluarkan dari sekolah tepat pada hari ulang tahun, karena orang tua siswa protes untuk tidak menerima siswa seorang anak buronan polisi. Ji-woo pun dibully di kelasnya, namun kali ini Ji-woo tidak menahan emosinya, dan membalas teman-teman yang membulinya. Saat tiba di rumah, Ji-woo mendapatkan kado dari ayahnya. Namun dia tidak menerima kadonya karena dia membenci ayahnya. Saat ayahnya mencoba menghubungi Ji-woo, Ji-woo tidak ingin mengangkatnya. Ayahnya pun terus berusaha menghubunginya. Pada akhirnya Ji-woo mengangkat telepon ayahnya, dan berkata bahwa dia membencinya, dan memohon untuk tidak kembali dan Ji-woo akan menganggap ayahnya telah mati. Disitulah ayahnya mencoba untuk menemui putrinya. Dengan banyak resiko karena banyak polisi yang mencarinya. Saat tiba di depan pintu melihat kado yang belum diambil oleh Ji-woo, ayahnya pun membuka pintu rumah dan Ji-woo pun terbangun. Saat ayahnya membuka pintu tiba-tiba ada seorang pria yang memakai jubah hitam. Saat Ji-woo ingin membuka pintu, ayahnya pun menahannya agar pintu tidak terbuka, untuk menyelamatkan Ji-woo dan tidak melihat kejadian tersebut. Saat pintu tidak dapat dibuka, Ji-woo pun penasaran dan melihatnya kembali, lalu ada suara tembakan. Ji-woo pun terkejut dan segera berusaha untuk membuka pintu. Saat itu ayahnya meminta maaf karena telah meninggalkan Ji-woo, dan tidak bisa menjadi ayah yang baik baginya. Ji-woo pun menangis dan berkata, "Tidak ayah, tidak apa-apa." Tidak lama kemudian saat sedang berbicara dengan Ji-woo, ayah Ji-woo pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Ji-woo pun segera membuka pintu saat ayahnya berhenti berbicara. Saat pemakaman ada kedatangan tamu yang mungkin itu adalah rekan ayahnya. Ji-woo pun bertanya, "Apakah kalian yang menyuruh ayahku bekerja dan menjadi buronan? Siapa yang membunuh ayahku?" Pria itu hanya menjawab, bahwa ayahmu adalah teman dekatku, dan seorang ayah yang baik. Ji-woo pun terkejut, karena selama ini yang dia tahu, ayahnya hanya jadi seorang penjahat dan tega meninggalkan putrinya. Ji-woo pun melapor polisi atas pembunuhan ayahnya, namun tidak ada bukti yang kuat. Lalu polisi itu merasa aneh, mengapa ayahmu datang setelah menghilang dan menjadi buronan 3 tahun lamanya. Ji-woo pun merenung, dan mengingat perkataan saat ia menelpon ayahnya. Ji-woo langsung menghampiri seseorang yang mengaku bahwa dia teman dekat ayahnya, untuk mencari tahu pembunuhnya dan berniat untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Namun kerabat ayahnya menantang untuk mencoba membunuh manusia. Dia
adalah bandar narkoba di mana dia adalah rekan kerja ayahnya Jiwoo. Saat tiba di rumah, pria berjubah hitam datang kembali. Jiwoo pun merasa takut. Dan untungnya tidak lama kemudian, pria jubah hitam itu pergi. Keesokan harinya, Jiwoo mencoba untuk mencari pembunuh itu dengan cara menyebar foto tersebut yang terekam oleh CCTV. Lalu, kerabat ayahnya Jiwoo mengetahuinya. Tidak lama, ada yang menghubungi Jiwoo, bahwa ada seseorang yang menemukan pembunuh ayahnya. Jiwoo pun bergegas untuk bertemu dan memberi imbalan pada orang yang telah menemukannya. Namun sesaat di sana, pria itu hanya ingin mengambil uang imbalannya saja. Jiwoo pun berkelahi. Jiwoo pun dimasukkan dalam bagasi mobil. Saat perjalanan ada seseorang yang membukanya, yaitu kerabat ayahnya Jiwoo, yang sudah menduga akan kejadian hal yang membahayakan Jiwoo. Jiwoo pun dibawa ke sebuah tempat, di mana banyak orang berlatih untuk menjadi kuat. Ini adalah tawaran kerabat ayahnya Jiwoo yang mendukung akan balas dendamnya Jiwoo. Di sini, Jiwoo bertemu dengan pria yang membantu Jiwoo selama di sini, lalu mengantarkan ke tempat tidur Jiwoo dan memberitahu tugas Jiwoo selama di sini. Dan Jiwoo bertugas untuk mencuci piring dan pakaian peserta di sini. Setelah menyelesaikan tugas, Jiwoo ingin berlatih sebagaimana mestinya, yang mempunyai tujuan untuk membalas dendam kematian ayahnya. Saat berlatih, kerabat ayahnya melihat kemampuan Jiwoo, lalu dia memberi trik untuk mengalahkan musuh. Jika kau ingin menang, maka kau tidak akan menang. Sedangkan, jika kau berniat untuk membunuh, maka kau akan menang. Pelipis, alur bibir, dagu, ulu hati, dan kelamin adalah target untuk mengalahkan musuh. Saat berlatih, ada seorang pria yang melihat Jiwoo yang sedang berlatih. Jiwoo berlatih, seakan-akan dia sedang berkelahi dengan pria jubah yang membunuh ayahnya. Setelah berlatih lama, akhirnya Jiwoo akan dipertandingkan. Jika menang, akan mendapatkan uang dan libur panjang. Saat pertandingan dimulai, nampaknya Jiwoo telah berbakat. Namun apakah Jiwoo akan memenangkan pertandingan ini? Jiwoo menerapkan trik yang telah diberikan oleh pelatih tersebut. Dan yang tersisa adalah teman kerabat yang selalu membantu selama di asrama pelatihan. Setelah pria itu mengalahkan musuhnya dan berpikir menang, pelatih memberitahu bahwa masih ada yang tersisa, yaitu Jiwoo. Siapa yang akan menang di antara mereka? Saksikan di episode 2 mendatang. Terima kasih sudah menonton di channel RAkusi, dan jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Terima kasih.